Oke, di video kali ini kita akan mencoba atau membahas cara untuk menghitung atau mengetahui luas, panjang, dan volume dari satu bidang di AutoCAD. Di sini akan saya berikan contoh. Pertama, mungkin kita buat dulu bangun ruangnya. Saya buat yang sederhana. Ini kita freestyle aja bidangnya. Saya buat persegi panjang, lalu ada bidang tidak beraturan, kita pakai polyline aja. Lalu kita buat circle. Lalu di sini mungkin kita buat rectangle nanti. Nah, ini untuk mencari luas atau panjang sebuah bidang ini udah ada 3 bidang yang berbeda saya buat di sini. Misalnya kita cari luas dan keliling dari bidang ini. Kita ketik AA itu area, kita enter. Lalu kita pilih objeknya. Ketik enter, klik objek yang mana kalian mau cek luas dan panjang kelilingnya. Misalnya ini klik. Nah, ini kelihatan di sini. Karena gambar kita ini dalam bentuk milimeter. Jadi kalau untuk luas 1000 kali 1000 itu artinya 1 juta ya. Jadi kita bagi 6. Bagi 1 juta areanya ini. Jadi ini 1, 2, 3. Dia areanya 12,4 meter persegi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi koma di sini ya, 12,4 meter persegi. Kalau untuk panjang keliling, karena ini pakai milimeter kan, kalau satuan panjang ya misalnya 6000 tambah 4000 10000. Kita untuk menjadikan meter tinggal dibagi 1000 saja. Jadi ini 1, 2, 3, panjangnya adalah 14,5 meter. Kalau kalian belum yakin, kita keluarkan dimensinya coba. Nah, ini coba kita hitung. Tadi 2,73, 2,73, panjangnya 4,55. 4,55. Ini volume kita buat panjang. Untuk ngecek ya. Caranya berarti itu kita langsung aja, ini plus ini plus ini plus ini, 14,56. Kalau luasnya ini dikali ini 12,4. Kita cek lagi sini, AA objek 12,4, 14,5. Ya udah sesuai ya. Berarti cocok dia gininya. Nah, untuk ini misalnya ada cara yang lebih ribet sebenarnya. Misalnya kalau ini untuk misalnya tadi kan area objek, kita bisa langsung select areanya. Nah, ini kelihatan. Cuma untuk yang tadi kita pakai select area itu, jika bangun ruangnya, ini kita copy dulu, bangun ruangnya berupa, kita explode ya, bukan berupa garis solid ya. Kalau ini kan pakai polyline, dia nyambung semua garisnya. Kalau ini karena kita udah explode, dia
udah terpisah. Nah, ini nggak bisa kita pakai cara yang area objek, karena bangun ruangnya sudah dalam bentuk garis yang terpisah-pisah. Nah, ini harus kita pakai cara yang tadi, AA, langsung kita select areanya, langsung diklik, ikuti garis areanya, bisa seperti itu. Enter, hasilnya ini, luasnya 16,5, panjangnya 18,4. Coba kita pakai yang ini, caranya AA objek, karena ini dalam bentuk garis polyline ya. Nah, ini 16,5, 18,4 sama. Kalau untuk lingkaran sama juga, kita ketik AA terus objek. Luasnya 13,9, kelilingnya itu 13,2. Nah, sekarang kita coba bagaimana jika ada lubang di sini misalnya. Kita buat dua contoh jika ada lubang. Ini lubangnya pakai persegi panjang, yang satu pakai circle. Bagaimana jika ada lubang di sini? Gimana caranya kita menghitung luas ini? Kalau cara gampangnya ya, kita cari area ini dulu, lalu kita cari area ini, baru kita kurangi. Itu cara sederhananya, tapi ada cara yang sekalian kita bisa cari. Caranya itu kita ketik area AA. Di sini ada pilihan. Kalau tadi kita objek, lalu ada add area. Nah, ini kita pilih subtract area. Kita ketik S. Ini bisa kalian klik seperti ini. Kita enter. Kita pilih add area. Kita bisa ketik klik seperti ini. Ketik dia. Enter. Nah, di sini kelihatan ada area, ada panjangnya per meter, lalu ada total area. Jadi area 16,5 ini area yang hijau ini. Lalu total area ini adalah yang hijau dikurang lubangnya yang merah. Ini dia. Kalau tadi kan kita klik-klik untuk mencari bidangnya ini, bisa juga pakai perintah objek seperti tadi AA. Kita pilih lubangnya subtract, lalu kita klik objek O, pilih lubangnya, lalu di enter. Pilih, sekarang kita pilih add area, baru kita pilih objek. Nah, ini sama hasilnya, cuma lebih gampang, kita nggak perlu lagi klik-klik kayak seperti tadi. Oke, gimana kalau dia ada lubang pakai dia berbentuk lingkaran? Sama caranya. Kalau tadi kita bisa pakai perintah add areanya, select area seperti itu, klik di bagian ini bisa diklik. Kalau dia dalam bentuk circle, tidak bisa kita gitukan, berarti kita pakai perintah area subtract, lalu kita pilih objek, diklik ini kayak tadi yang perintah terakhir itu, lalu di enter. Kita pilih add area, lalu kita pilih objek lagi, kita klik objeknya. Area ini keseluruhan, total area itu adalah keseluruhan dikurangi luasan lingkarannya, jadi 14,6. Nah, itu kira-kira. Oke, itu di bidang 2D. Coba kita sekarang di bidang 3D nya. Kita cari volume. Tadi luas keliling sudah bisa. Kalau untuk volume, biasanya kita volume di pekerjaan rumah ini kita mencari volume beton. Coba kita cari berapa sih volume beton di rabatan lantainya ini. Caranya kita ketik volume,
di enter, lalu kita pilih objeknya, enter. Nah di sini kelihatan ini nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena rumah ini kita buat 6.000 dikali 4.000 dikali 100, itu dia dapatnya segini. Tapi kita akan pakai meter, jadi ini dia volumenya 3 meter kubik. Coba ya, kalau nggak salah kita keluarkan dulu ininya, dimensinya. Dimensi kita keluarkan dulu. Oh 5 dikali ini, karena semua hidup snapnya agak sulit jadinya. 5 kali 6. Coba kita di sini kita panjangnya 6, lebarnya 5, tinggi atau tebalnya itu kemarin kita pakai 10 cm kalau nggak salah ya. 10 cm, coba di sini. Ya, kita pakai 10 cm ya. Ini berarti 0,1. Nah, kita pakai meter ngitungnya. Volume ini dikali ini dikali ini. Nah, dapatnya 3 meter kubik. Coba kita lihat hasilnya tadi. Ini karena dia dalam bentuk apa namanya? Milimeter. Jadi ini nolnya jadi 9 ya, tapi ini 3 kubik yang volumenya 3 kubik. Itu caranya. Nah, sekarang untuk volume kita misalnya volume kita hitung di bagian bangunannya. Ini kita hapus dulu. Ini kita pakai misalnya. Coba kita aplikasikan caranya untuk menghitung luasan di bagian 3D rumah ini. Kalau kayak tadi kita cari luasan dari pasangan dinding di bagian tampak depan rumah ini. Berapa sih dia? Kalau kita di RAB biasanya, nanti mungkin di video selanjutnya saya akan kasih sepintas gambaran perhitungan RAB untuk rumah sederhana ini ya. Coba kita cari luasannya berapa ini. Nah, untuk di 3D yang harus kalian perhatikan adalah koordinatnya dulu atau UCS nya. Ini harus kita rubah. Kita pakai UCS face ya. UCS enter, kita pilih yang face, F enter, kita pilih di bagian depan ini ya. Oke, di enter. Jadi kita akan mencari luasan di bagian muka ini. Kita coba rubah dulu pakai ini. Kan pakai wireframe aja. Kalau kalian bingung mungkin kusennya bisa dipindah dulu supaya tidak terlalu banyak garisnya, karena kita akan mencari luas dari pasangan dinding bagian depan dari bangunan ini. Ini bisa kita move aja supaya tidak terlalu banyak kelihatan garisnya. Ini bisa kita move. Nah, ini udah terlihat lebih gampang. Kita ketik AA area, kita pilih dulu lubangnya S, lalu kita
bagian lubangnya. Usahakan ini mungkin ini snapnya kita harus kita cari di setting. Nah, ini semua kecentang, agak sulit jadinya. Kita pilih yang kita pakai aja. Ini untuk poin tengah-tengahnya sama kotak ini kita oke. Kalau 3D mungkin agak sulit jadinya dia. Kita pilih dua itu aja untuk snapnya. Jadi area kita TS kita pilih. Nah, ini kan udah mau dia lebih gampang terselect. Kita pilih lubangnya, enter, lalu kita pilih lagi lubang di sini. Lubang pintu. Enter, kita pilih lubangnya lagi satu. Enter. Ini kenapa enggak terselect dia? Oke, lalu kita pilih add area, baru kita klik area yang akan kita cari luasnya, enter. Kayaknya ini nggak mau kita ulang. AA S subtract tadi karena hilang dia merahnya. Oke, lalu di pintu, lalu di jendela lagi satu. Oke, baru enter, kita pilih add area, baru kita cari bagian yang kita akan hitung. Enter. Nah, ini baru mau dia. Jadi hasilnya itu area ini depan ini itu 18 meter persegi. Kalau nggak salah kan kemarin 6 ini ya, 6 tingginya 3 meter kita buat. Jadi 6 kali 3 kan 18. Lalu ini panjangnya juga kelilingnya 18 meter. Terus ada total area. Ini setelah dikurangi bagian lubang jendela, lubang pintu, dan lubang jendela yang ini. Jadi ini dia. Itu cara cepatnya. Kita nggak perlu lagi hitung-hitung pakai kalkulator, tinggal di AutoCAD. Itu caranya. Nanti ini sangat berguna kalau kalian sudah dalam tahap menghitung RAB. Kalau saya biasanya paling sering untuk mengecek itu kita buat bidang atap biasanya. Kalau di atap mungkin ini coba kita ketik lagi UCS face. Nah, kita pilih atapnya. Ini bagian atap ini misalnya. Kita pilih area. Kita pilih objek misalnya. Kalau objek nggak bisa, kita kalau di 3D kita harus pakai cara ini, langsung aja diklik bagian atap. Areanya 18,5 meter. Coba kita ketik di sini ya. Tadi volume atapnya 18,5. Coba kita hitung dengan cara manual. Caranya gimana? Kita cari dulu. Kalau untuk menghitung atap, bagian ini kan tadi, ini bentuknya dia trapesium. Jadi kita cari gimana rumus trapesium. Panjang alas 1 ditambah panjang alas 2 dibagi 2, kita cari rata-ratanya, dikalikan tingginya, itu luas trapesium ya. Nah, tingginya gimana caranya cari? Kita rubah dulu ini
ke tampak samping. Jadi tinggi trapesiumnya ini dia, kan dalam bidang miring dia. Ini kita cari tingginya 3,7. Coba kita buat rumusnya di sini. Tadi 805,2 sama dengan 8,05 ditambah 2 dibagi 2. Kita cari rumusnya kan itu alas panjang ditambah alas pendeknya dibagi 2 atau dikali setengah. Kita cari rata-ratanya, terus tingginya 3,7. Coba kita kalikan. Ini dikali, ya hasilnya sama 18,5. Tapi kan sudah jelas lebih gampang caranya tadi. Kita tinggal klik-klik aja di AutoCAD. Itu udah dapat langsung luasannya. Itu caranya untuk mencari luasan dari bidang 3 dimensi di AutoCAD. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, sekarang tadi udah kita bahas caranya mencari volume, luas sama panjang dari suatu bidang di AutoCAD. Sekarang gimana caranya kita memberi dimensi di bidang 3 dimensi ini. Misalnya kita ingin menaruh dimensi di sini di bagian sini, tinggi dindingnya berapa sih? Nah, coba kita misalnya sekarang langsung pilih dimensi linearnya. Kita klik di sini. Ini nggak mau ya. Nah, malah di sini kelihatan dia. Caranya gimana? Kita rubah UCS-nya dulu. Kayak tadi UCS. Ntar kita pilih face F. Misalnya di sini ya. Kita pilih bidang ini. Enter. Sekarang baru kita bisa pilih dimensi linear. Klik di sini, kita klik di sini. Nah, ini kelihatan dia 3 meter. Kalau kita rubah gininya apa? Tampak bangunannya kayak front gitu misalnya. Nah, ini dia kelihatan 3 meter. Coba kita kembalikan dulu. Terus panjang di sini gimana caranya? Tadi karena kita udah pilih tampak depan ini, jadi tinggal kita ini karena tadi kita rubah CS-nya, tampaknya kita rubah dulu CS face. Kita pilih ini ya, baru kita klik dimensinya lagi. Oke, ini 6 meter. Kalau yang di bagian ini, karena tadi kita pilih yang depan, bagian ini jelas ya, dia akan munculnya di sana dia. Misalnya di sini kalian mau isi, kita ketik lagi CS, pilih CS face, kita pilih bagian ini. Bentar. Baru kita bisa isikan dimensinya. Nah, itu dia. Begitupun nanti misalnya di atap. Kalau misalnya kita buat di sini misalnya, karena ini belum kita pilih CS-nya, jadi dia ke sana dia arahnya. Misalnya atap ini, coba kita baru kita buatkan dimensinya di sini. Karena ini bidangnya dia pakai view miring seperti ini, kita bisa pakai ini. Nah, di sini kelihatan dia dari atas 650. Nah, itu caranya untuk memberikan dimensi. Kalian harus rubah dulu CS-nya. Misalnya selesai kalian udah buat semua dimensi yang diperlukan, yang memang perlu diperlihatkan, kalian harus kembalikan lagi CS-nya kita pakai yang Word. Wih. Nah, ini kembali lagi dia CS-nya.
Kira-kira seperti itu caranya. Untuk di video kali ini mungkin cukup itu dulu, kita belajar menghitung volume, luas sama panjang di AutoCAD dan memberikan atau memunculkan dimensi di bidang 3D. Nah, untuk di video selanjutnya mungkin kita akan bahas sedikit teknik dalam merancang atau membuat RAB berdasarkan acuan gambar yang sudah kita buat ini. Untuk selanjutnya silahkan kalian latihan, dicoba-coba sesuai dengan perintah-perintah atau tahap-tahapan yang sudah saya peragakan tadi. Selamat mencoba dan terima kasih.